彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik hampir seluruh Black Emperor Pavilion dikumpulkan pada wanita berbaju putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang mengawasi di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil itu selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya. Pemilik pavilion itu tidak mengungkapkan wajah mereka terlepas dari kegemparan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa dengan bijaksana pergi setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat luar biasa, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Xian, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat bahwa Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa tidak menghela nafas pelan ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila ketika dia memperhalus pil? Kamu tetap berada di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan dengan paksa membuka pintu jika kamu tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa menahan diri untuk menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia menyaksikan Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum ketika mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan pil Zone Breaking saat itu. Sebaliknya, ia sekali lagi membuka kuali dan menyaring beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan doukinya. Karena itu, waktu yang ia habiskan menghabiskan waktu sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia berakhir dengan hadiah yang sangat kaya. Langit malam dengan tenang pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, kelincahan yang menggetarkan bumi langsung meletus di dalam Black Emperor City, yang telah diam untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan kosong yang besar. Arah yang ditunjukkan oleh sosok manusia ini adalah sama. Tempat itu adalah aula lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang diadakan di wilayah Black Corner, selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang tiba telah melampaui lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga mencakup setiap sudut wilayah Black Corner. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela dan memasuki ruangan. Akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam, duduk bersila di atas tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari pemuda berjubah hitam itu berkedut di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Sebuah aura luar biasa kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau seperti batu giok berkedip-kedip di dalam mata hitam gelapnya. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin. Ini berulang kali memancarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam terhenti. Mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa sukacita membuat jalan ke mata Xiao Yan ketika dia merasakan douki di dalam tubuhnya.
Lokasi di mana Black Emperor Sekte mengadakan lelang adalah tempat terbuka yang sangat besar yang terletak di tengah kota. Meskipun ini adalah kasusnya, Black Emperor Sekte sepertinya agak meremehkan atraksi lelang ini. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di pelelangan dan melihat massa hitam manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Setiap orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, Black Emperor Sekte sepertinya mengharapkan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah merancang sebuah terowongan yang untuk digunakan para ahli dari Black Corner Region. Setelah kelompok Xiao Yan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa putaran dan berhasil tiba di depan terowongan. Dokter Peri Kecil adalah salah satu yang sangat asing bagi orang-orang dari Black Corner Region. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan ketidakpastian. 3 sesepuh hitam Kaisar Sekte menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasa beberapa ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat Dokter Peri Kecil berwajah dingin. Semua dari mereka buru-buru mengungkapkan senyum hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyambut kelompok itu. Dari cara mereka, sudah jelas bahwa mereka sudah tahu kekuatan Dokter Peri Kecil. Kemungkinan besar mereka juga hadir dalam badai pemulungan pil saat itu. Tuan Yan Xiao, kamu akhirnya tiba. Seorang elder Kaisar Hitam Sekte dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di bawah jubah hitam, secara acak mengangguk ke elder ini. Dia tidak membalas dengan tidak perlu. Tetua tidak berani merasakan sedikitpun ketidakpuasan dari cara yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tinggi jauh dari apa yang dia, seorang Black Emperor Sect Elder, bisa dibandingkan dengan. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata dingin oleh sisi Xiao Yan. Silakan masuk. Setelah bercakap-cakap sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa itu pihak lain tidak tertarik, Elder dengan bijaksana minggir sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke elder itu. Dia terang-terangan memimpin dua lainnya dan memasuki terowongan khusus dicadangkan. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu. Auranya benar-benar dingin. Tedouki dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi elit Douzong. Elder berjubah hijau itu menggosok keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan beberapa ketakutan yang tersisa di suaranya. Itu Yan Xiao seharusnya adalah orang yang sedang memperbaiki pil obat saat itu, kan? Sungguh tidak terduga. Dia benar-benar memiliki itu sebuah prestasi di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. An Elder dengan lembut menghela nafas. Aku benar-benar ingin tahu apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah Black Corner. Orang tua lain mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan, hal-hal ini bukanlah hal yang seharusnya kita pikirkan. Elder berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Suara logam gosok benda logam muncul dari lantai tahap lelang karena perlahan-lahan dibuka setelah munculnya cincin energi. Itu muncul di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat lelang. Seorang sesepuh berjubah emas segera membawa senyum dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura megah perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, Nosines dalam tanah lelang yang sangat besar ini telah menjadi benar-benar diam. Apa aura yang kuat? Aku pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari elder berjubah emas sebelum berseru. Ya. Dokter Peri Kecil samar-samar mengangguk. Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Haha, aku yang dulu adalah Mo Tianxing. Aku pikir cukup banyak teman mengenal aku. Hari ini, sekte Kaisar Hitamku mengatur lelang, jadi aku yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang muncul, perlahan menyapu pandangannya di sekelilingnya. Tanah tahap lelang berpisah sekali lagi setelah Mo Tianxing mengundurkan diri. Beberapa jalur muncul dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dengan senyum.
Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka akan dengan hormat menempatkan piring perak di atas meja lelang yang disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang bisa melihat bahwa ada beberapa piring perak yang terpancar dengan cahaya redup. Dia selanjutnya, akan menjadi pembuka lelang kami. Sebuah gulungan yang berisi teknik dou jari. Pria tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk piring perak di depannya. Ada gulir putih salju yang diletakkan di atasnya. Sky Feat Hair Finger, tingkat menengah Chuan kelas. Teknik dou jari biasanya cukup langka. Meskipun agak sulit berlatih, ia mampu mendapatkan elemen kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Aku pikir kamu semua harus menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan teknik dou jari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa. Menurut harga sebenarnya dari Sky Feat Hair Finger, tawaran awal harus di atas 300.000. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, 100.000 label harga telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum ketika dia mendengarkan penghentian tawaran secara bertahap. 800.000. Ini sudah melebihi nilai dari teknik dou ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan itu akan mengalami kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper tak terduga diperoleh karena tawaran awal yang sangat rendah 100.000. Palu perak di tangan orang tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali pada platform lelang. Setelah itu, kelas Chuan tengah tingkat Sky Feat Hair Finger dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tanah lelang diaduk setelah pembuka yang bagus ini. Mengambil keuntungan dari panas yang berapi-api ini, juru lelang berambut putih terus mengedepankan benda-benda lain untuk dilelang. Dengan mengandalkan kualitas yang baik dari barang-barang yang dilelang ini dan penyombong provokatif dari lelaki tua berambut putih itu, barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya Black Emperor Sekte akan benar-benar mendapatkan sampai pundi-pundi mereka meluap karena pelelangan ini. Laki-laki tua berambut putih itu dengan hati-hati mengambil gulir merah terang dari piring perak sebelum mengangkatnya agar semua orang di pelelangan melihatnya. TL, Zunze, istilah terhormat yang mengacu pada Dou Zun. Banyak seruan terdengar di tanah lelang ketika mereka mendengar nama 6 bersama Zunze. Dou Zun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan tingkat ini tidak diragukan lagi akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang agak tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? The Little Fairy Doctor di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa itu senjata yang khusus Xiao Yan adalah penguasa hitam besar itu. Terlebih lagi, ini jadi 6 penguasa mengalir tubuh bersama cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar untuk Xiao Yan tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gulungan merah terang. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Chuan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa. Dia tidak ingin beralih ke senjata lain, tetapi selain Flame Splitting Tsunami, skill ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa lain, Dou Technique West yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penguasa yang berguling tanpa henti seperti samudera besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penguasa semacam ini terlalu dewasa. Dia harus menyempurnakannya 1000 kali agar menjadi berguna. Oleh karena itu tidak memiliki kepentingan besar bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, Six Joint Body Flowing Ruler, yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa hebat kekuatannya ketika dia berhasil mempraktikkannya. Teknik pengguliran harga teknik Dou Technique W ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap peningkatan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik tempat lelang di mana percakapan pribadi meletus. Jadi, semuanya, letakkan tawaran kamu. Tenang sementara diikuti setelah suara pria tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap sebagai jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus.
Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu tidak berubah ketika dihadapkan dengan situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyum hangat tetap di wajahnya saat pandangannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum rusak karena tawaran yang dikirim dari belakang. Harga bidding ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harga dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang telah dilihat oleh lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba itu segera menyebabkan kegemparan untuk bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara-suara dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar dibungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami Xiao Yan. Dia memiliki cukup minat dalam 6 penguasa mengalir tubuh bersama ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas padanya. Setelah menambahkannya, hanya ada sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa itu tidak ada gunanya secara perlahan menambah tawaran dalam lelang semacam ini.